Shalom, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Tania Sumendap dengan NIM 221011060022 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan prodi Sistem Informasi. Pada saat ini, saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Randa Jane Imbang M. Hum dan Vince Watak SPD MPD. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan bahasa yang lugas? Bahasa yang lugas adalah bahasa yang langsung menunjukkan maksud dari perkataan, dan kalimat yang digunakan tidak akan menunjukkan makna ganda. Nomor 2. Sebutkan kaidah-kaidah kebahasaan yang wajib dikuasai oleh penulis karangan ilmiah. Kaidah-kaidah kebahasaan yang wajib dikuasai yakni menggunakan kata impersonal, menggunakan kalimat pasif, menggunakan bahasa reproduktif, menggunakan bahasa yang detonatif, dan menggunakan kata yang baku. Nomor 3. Ejaan apa yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini? Yaitu ejaan yang disempurnakan. Nomor 4. Jelaskan perbedaan bentuk ke dan di yang ditulis serangkaian dengan yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Semua kata di dan ke yang menunjukkan tempat atau waktu ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya, dan kata awalan yang di dan ke disambung atau digabung biasanya merupakan kata kerja. Nomor 5. Apa sajakah dua golongan dalam unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia? Berikan contohnya selain dari yang telah dipaparkan. Yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti real estate atau reshuffle. Unsur ini sering dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tapi pelafalannya masih mengikuti pelafalan bahasa asing. Yang kedua, unsur pinjaman yang penulisan dan pengucapannya telah sesuai atau disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Unsur pinjaman yang mengalami adaptasi perubahan dilakukan sebelumnya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contohnya seperti bos, akun, aktor, dan lain-lain. Nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda titik dan tanda koma, dan berikan satu contoh kalimat yang memuat dua tanda baca tersebut. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan, sedangkan tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh kalimat yang memuat titik dan koma adalah ibu membeli beras, ikan, dan sayuran. Nomor 7. Jelaskan perbedaan tanda titik koma dengan tanda titik 2. Berikan contoh kalimat kedua tanda baca tersebut. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Sedangkan tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian. Contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Dan contoh lainnya, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Nomor 8. Jelaskan perbedaan tanda pisah dan tanda hubung. Berikan contoh. Tanda hubung
menyambungkan suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris, dan tanda hubung dapat digunakan untuk menyambung kata yang berulang. Sedangkan tanda pisah membatasi penyisipan atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangunan kalimat. Contohnya, kini ada cara yang baru untuk mengukur panas. Dan rangkaian temuan ini, evolusi dan pembelahan atom, telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Nomor 9, apa yang membuat suatu kalimat menjadi kalimat yang efektif? Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Nomor 10, sebutkan dan jelaskan syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu ide pokok, satu topik masalah. Jika dalam sebuah paragraf terdapat kalimat yang menyimpang dari masalah yang sedang dibicarakan, berarti dalam paragraf itu terdapat lebih dari satu ide. Yang kedua, kepaduan paragraf. Seperti persyaratan kalimat efektif, dalam paragraf juga dikenal istilah kepaduan atau koherensi. Koherensi paragraf akan terwujud jika aliran kalimat berjalan mulus dan lancar secara logis. Sekian, terima kasih.